banggakan, Bapak Ibu semuanya, anggota atau peserta webinar nasional. Pada kali ini saya ucapkan selamat datang di kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pagi hari ini diikuti oleh lebih dari 500 sebenarnya, tetapi karena kuota kita hanya mencukupi 500 sehingga yang bisa masuk nanti dioptimalkan 500 orang. Melihat profil peserta, peserta berasal dari 15 provinsi, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Banten, DKI, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Papua Barat, Sumatera Selatan, ada dari Riau, teman kita dari Lampung, Jambi, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian selain guru SD, guru SMP, guru SMA, juga diikuti oleh guru SMK, serta dosen-dosen dari kurang lebih 13 perguruan tinggi, ada dari UNES, ST, KIP Surya, ada IAIN Salatiga, ada Akademi Komunitas Logistik Negeri Bitung, ada UNS, ada dari UKSW, selamat datang juga dari UNY, kemudian Universitas Mula Warman, Unwida Klaten, Universitas Negeri Makassar, kemudian Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan webinar nasional, di mana kegiatan ini diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian oleh KAHMI, dan Bapak Ibu, hari ini acaranya yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa, ketiga nanti untuk menghormati negara kita dan hari ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya opening statement dari Bapak Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto SEMM. Paparan materi dari Bapak Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI, Bapak Hamid Muhammad MSc PhD. Selamat datang Bapak. Kemudian nanti dilanjutkan dengan highlight dari Bapak Beni, highlight dari Bapak Nadir, forum feedback, dan penutup. Marilah Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini sampai menjelang siang nanti kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sulis kami persilahkan. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Bu Sulis. Selanjutnya adalah opening statement yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Salatiga, yaitu Bapak Yulianto SEMM. Karena sampai hari ini beliau belum bergabung dan mungkin masih ada kegiatan, maka akan dilanjutkan dengan acara selanjutnya. Yang terhormat para narasumber, para praktisi pendidikan, dan para pemerhati pendidikan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sudah bergabung pada kegiatan webinar nasional. Dan saya ucapkan terima kasih atas perkenan para peserta, dan pada kesempatan pagi ini telah hadir beberapa narasumber. Sebenarnya pada kesempatan pagi ini pertama ada statement dari Wali Kota Salatiga, Bapak Haji Yulianto SEMM. Namun karena yang bersangkutan masih belum hadir pada kegiatan pagi hari ini, kita lanjutkan pada materi berikutnya ya Bu. Ya, kita berikan paparan materi dari Dirjen Dikdasmen Bapak Hamid Muhammad MSc PhD. Monggo kami persilahkan pada Direktur Jenderal Dikdasmen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Hamid Muhammad MSc PhD. Kami persilahkan. Baik, mic-nya Pak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bapak. Yang saya hormati Pak Nadir selaku kontak person yang selalu menghubungi saya. Para pimpinan ya dari Salatiga. Mudah-mudahan nanti Pak Wali Kota bisa hadir bersama kita. Ibu dan Bapak sekalian, para guru, para kepala sekolah, para pengawas, para dosen. Saya akan coba share beberapa hal terkait dengan tantangan dan peluang pendidikan pada masa pandemi ini sebagai bagian dari bahan diskusi kita ke depan. Pertama, Ibu sekalian, tentang belajar dari rumah. Kita tahu bahwa COVID-19 ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pendidikan. Jadi kalau seluruh dunia itu yang terdampak sekitar 1,38 miliar siswa dan mahasiswa seluruh dunia. Yang ini semuanya belajar dari rumah, jadi learn from home. Dan kalau di Indonesia ini menyangkut 646.000 satuan pendidikan, mulai PAUD sampai perguruan tinggi, termasuk juga pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, PKBM, madrasah, pokoknya semuanya kena dampak ini. Dan 68 juta lebih siswa ini belajar dari rumah. 4,2 juta guru dan dosen juga belajar dan mengajar dari rumah. Nah, ini kondisi kita juga sekalian. Nah, pada tanggal 24 Maret, Pak Mendikbud mengeluarkan 6 paket kebijakan tentang pendidikan. Mulai dari pembatalan ujian nasional,
kemudian tata cara ujian sekolah untuk kelulusan, kemudian kenaikan kelas, PPDB yang sekarang sedang dilakukan, termasuk ketentuan belajar dari rumah, itu kita sampaikan ke semua sekolah. Termasuk pelonggaran penggunaan dana BOS dan BOP PAUD dan kesetaraan. Yang dulu tidak boleh, sekarang boleh digunakan, termasuk membeli masker, membeli hand sanitizer, membeli pulsa, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke ketentuan belajar dari rumah. Ibu sekalian, ada 4 ketentuannya ini mungkin semua guru, semua kepala sekolah, pengawas juga sudah mengetahui. Pertama, kita memang berharap bahwa pembelajaran ini dilakukan secara daring. Kalau tidak, berarti semi daring atau manual. Intinya pendidikan kita lakukan secara jarak jauh. Penekanannya itu adalah memberikan pengalaman belajar bermakna kepada siswa. Itu artinya keterampilan proses yang kita berikan. Tanpa harus terbebani untuk mencapai ketuntasan kurikulum. Jadi, Ibu sekalian, bagi guru yang bisa menuntaskan dengan cara yang optimal itu dipersilahkan, tapi bagi guru-guru yang tidak memungkinkan, tinggal guru-guru itu memilih materi-materi kurikulum esensial yang perlu diberikan kepada siswanya. Untuk sementara ini lupakan KI, KD, dan KKM. Ini yang selalu ditanyakan oleh para guru. Sehingga kalau Ibu dan Bapak sekalian para guru berpegangan sama itu maka yang terjadi itu adalah memindah ruang kelas itu ke rumah. Dan itu yang tidak kita harapkan. Yang kedua, itu fokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Jangan hanya pembelajaran berbasis textbook, tapi berikanlah anak-anak itu tugas yang sesuai dengan konteks lingkungan rumahnya. Jadi bisa membantu orang tuanya membersihkan rumah, menyapu halaman, kemudian berkebun, apapun juga yang bisa dilakukan anak di rumah yang bermakna, itu boleh dilakukan. Apakah berkebun, membuat prakarya, apapun juga. Sehingga anak tidak bosan belajar di rumah. Terutama menjelaskan tentang pandemi COVID-19. Jadi jelaskan karakteristiknya, kemudian bagaimana cara penularannya, resiko yang ditanggung oleh penderita COVID dan bagaimana menghindarinya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran itu harus bervariasi. Kita tahu bahwa anak-anak kita ada yang punya HP, punya ponsel pintar, ada yang tidak punya. Dan itu harus disesuaikan dengan kondisi. Termasuk kesenjangan akses belajar. Ada yang bisa internet, ada yang tidak, bahkan ada yang tidak ada listrik misalnya. Tapi saya nggak tahu kalau di Salatiga mungkin sudah terjangkau semua. Nah, kemudian produk aktivitas belajar siswa itu diberi umpan balik yang sifatnya kualitatif. Jangan selalu dikasih angka. Dikasih angka boleh, tapi untuk memberikan motivasi kepada siswa. Nah, Ibu sekalian, apa yang difasilitasi oleh Kemdikbud, oleh pemerintah? Kami menyiapkan rumah belajar dan TV edukasi. Namun juga kami menggandeng sejumlah mitra, ada yang berbayar, ada yang tidak. Ada Google for Education, ya. Misalnya pakai Google Classroom. Sekarang kan ada juga Google Meet, ya, yang tempo hari berbayar, sekarang sudah tidak berbayar. Kemudian ada Ruang Guru, ada Kelas Pintar, ada Microsoft, Wiper, dan seterusnya. Ini yang kami tempo hari kumpulkan untuk membantu sekolah-sekolah yang akan melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian yang kedua, ini kami di Pusdatin,
guru Postekom itu masih menyediakan buku sekolah elektronik, ruang guru PAUD, membaca digital, video pembelajaran, dan seterusnya. Kemudian kami juga kerjasama dengan penyedia kuota XL, Indosat, Telkomsel. Ada yang free, ada yang kuota murah. Kuota murah. Ini bisa diakses Ibu dan Bapak sekalian melalui aplikasi yang disediakan oleh masing-masing perusahaan ini. Nah, kemudian setelah berjalan 2 minggu banyak keluhan. Jadi keluhan itu anak-anak yang tidak bisa akses internet nggak bisa apa-apa. Hanya kami bersama Komisi 10 meluncurkan program belajar dari rumah melalui TVRI. Jadi mulai TVRI ini kita siapkan sampai 3 bulan, mulai April, Mei sampai Juni. Nah, kemudian RRI, kalau RRI kami minta ini semua kepala dinas melakukan koordinasi dengan RRI lokal atau radio lokal agar bisa menyesuaikan dengan konteks daerahnya, dengan kondisi daerahnya. Jadi Sanggau, Sambas, kemudian di beberapa daerah NTT, Maluku, Halmahera Selatan itu sudah melaksanakan itu. Nah, kemudian penggunaan dana BOS ini yang sudah kita longgarkan, mungkin semuanya sudah tahu, Ibu sekalian, dulu untuk guru honorer misalnya, baik untuk sekolah maupun PAUD, maupun PKBM, ini semuanya kita longgarkan, agar guru-guru yang bekerja dari rumah, termasuk guru kunjung ke rumah-rumah dan seterusnya, itu harus disiapkan insentifnya secara layak. Nah, Ibu sekalian, apa yang terjadi sebenarnya di lapangan? Mungkin nanti bisa ditambah dengan Ibu dan Bapak sekalian di lapangan. Kami melakukan survei cepat pada bulan April. Ini hampir semua sekolah melakukan pembelajaran dari rumah. 97,6%. Ada hanya 2,4% yang tidak. Ini biasanya di daerah-daerah yang daerah 3T, tidak ada perangkat internet, daerahnya juga masih belum mengumumkan ada kasus COVID dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi di awal. Ternyata sebagian guru itu masih masuk, walaupun harus bergantian ya, di sekolah. Walaupun kami di daerah-daerah yang sudah dinyatakan zona merah, itu seharusnya para guru tidak lagi piket ya di sekolah karena khawatir terjadi penularan ketika dalam perjalanan menuju sekolah. Kalau itu menggunakan kendaraan umum. Nah, Ibu sekalian, pembelajaran daring. Ternyata pembelajaran daring kita yang secara interaktif itu hanya dilakukan sekitar 18% guru seluruh Indonesia. Ini dari hasil survei. Dari 18% ini, rumah belajar itu yang paling banyak diakses, ada ruang guru, kemudian ada platform mandiri nomor 3 ya, selebihnya kecil ya, Kuiper, Zenius, Edmodo, dan seterusnya. Ini aplikasi-aplikasi daring yang diakses oleh para guru kita. Tapi memang masih sebagian besar guru ya itu masih mengejar ketuntasan kurikulum. Jadi pada awalnya guru-guru kita itu memang khawatir kalau nanti target-target di kompetensi dasar di KD itu tidak tercapai. Makanya banyak sekali guru yang memberikan tugas yang cukup banyak kepada para siswa sehingga siswa banyak yang. Nah, kemudian yang kedua, Ibu sekalian, ternyata TVRI begitu diluncurkan, itu menjadi program yang favorit dari para siswa. Ya, hampir 35% siswa yang di antara program-program lainnya ya, yang ditonton, dan kalau ditambah dengan TV edukasi, itu jumlahnya 42%.
Kemudian radio. Ibu sekalian, radio yang selama ini sudah tidak pernah dilirik, sekarang nampaknya sudah mulai difungsikan di berbagai daerah. RRI dan radio lokal itu kira-kira potensinya sekitar 10%. Kalau ini digunakan untuk daerah-daerah terpencil seperti daerah Indonesia Timur, ya, Kalimantan, dan seterusnya, ini masih potensial. Dan ini bukan tidak mungkin bisa digunakan juga di daerah Jawa yang belum terjangkau akses internet atau TV yang tidak memungkinkan. Nah ini Bapak sekalian, hambatan guru. Saya agak sedikit kaget begitu lihat ini ya. Yang saya perkirakan masalah akses internet yang utama, ternyata yang pertama itu kemampuan guru dalam mengoperasikan perangkat digital dalam pembelajaran. Artinya Ibu dan Bapak sekalian, walaupun kita sudah melakukan banyak hal, terutama untuk pembelajaran berbasis TIK di sekolah, ini ternyata guru masih mengeluh, ya, kepala sekolah masih mengeluh bahwa mereka masih belum optimal untuk melakukan itu. Yang kedua tentu ketersediaan sarana prasarana, ini perangkat digital, ya, gawai, komputer, akses internet, dan seterusnya. Nah kemudian faktor dukungan internal siswa, motivasi, kedisiplinan, terutama akhir-akhir ini ya, ketika mereka sudah merasa terlalu berat, ini betul-betul drop komitmen siswa untuk belajar dari rumah. Faktor berikutnya itu adalah dukungan lingkungan, dukungan orang tua. Mungkin karena faktor rumah yang sempit ya dan seterusnya, atau memang orang tuanya tidak terlalu paham bagaimana mendampingi anaknya untuk belajar. Nah ini hambatan yang dihadapi siswa. Tentu yang pertama itu masalah masalah dukungan fasilitas. Banyak guru-guru kita yang ngeluh, hanya sebagian kecil saja yang punya gawai, selebihnya nggak punya. Kemudian ada juga siswa yang belum mampu mengoptimalkan media digital. Walaupun kami sudah minta kepada semua sekolah agar komputer-komputer atau notebook ya, atau tablet yang ada di sekolah yang pernah kami kirim dari Kemdikbud itu dipinjamkan kepada siswa. Tapi ternyata banyak siswa yang belum mampu untuk menggunakan gawai-gawai tersebut. Kemudian ada yang kurang konsentrasi dalam belajar dan seterusnya. Nah ini buat sekalian hasil survei KPAI tempo hari. Jadi setelah berjalan sekian lama, ini mayoritas siswa merasakan beratnya mengerjakan tugas dari para guru selama PJJ. Ini 73%. Terutama ini siswa SMP dan SMA. Kalau SD biasanya yang memberikan tugas kan hanya satu guru, karena guru kelas. Tapi yang SMP, SMA, SMK, itu setiap hari itu mesti ada 2 atau 3 atau 4 guru yang ngasih tugas. Dan itu limitnya harus disetorkan hari itu juga. Dan ini yang menyebabkan siswa sangat kesulitan. Nah, ini berkaitan dengan nomor 2. Sulit mengerjakan tugas menumpuk karena guru memberikan tugas dengan waktu yang sangat sempit. Sehingga akibatnya sekalian, hampir 77% siswa kita itu merasa bosan di rumah, tidak senang belajar di rumah, dan seterusnya. Kalau orang tua, itu biasanya terkait dengan SPP. Kalau SD dan SMP negeri, itu kan sudah bebas SPP. Tapi ini untuk swasta umumnya. Ini menjadi persoalan mendasar bagi orang tua. Karena ada sebagian orang tua mengatakan, untuk apa saya bayar, anak saya di rumah terus. Gitu. Sehingga ada sebagian yang minta
SPP-nya dikurangi, bayar hanya 50% aja. Ada 57% itu yang menyatakan tidak mau bayar SPP. Nah, ini warning bagi sekolah swasta ya, yang operasional sekolahnya itu bergantung pada SPP yang dibayarkan oleh para siswa. Kemudian yang kedua, ini para orang tua tidak mampu menyediakan media pembelajaran. Jadi banyak siswa yang minta gawai HP agar bisa mengikuti pembelajaran dari para guru. Nah, yang ini saya sebenarnya sudah sampaikan, tolong notebook, tablet yang ada di sekolah itu jangan dibiarkan nganggur, tetapi itu dipinjamkan kepada para siswa. Daripada rusak karena tidak dipakai, lebih baik rusak karena dipakai. Jadi itu yang kami harapkan. Nah, peluang ke depan, Ibu sekalian. Melihat kondisi COVID sekarang ini ke depan, ini tahun pelajaran baru, Ibu sekalian, kami sedang exercise. Kalau PPDB tetap jalan, dan kalender pendidikan tampaknya Kemdikbud masih tetap dimulai bulan Juli. Belum ada opsi akan diundur bulan Januari. Kenapa? Karena anak-anak SMA itu sudah dinyatakan lulus ya, mungkin sebentar lagi SMP, SD dan seterusnya. Jadi PPDB tetap jalan sampai pertengahan Juli, kemudian pertengahan Juli nanti anak-anak kita ada dua opsi nanti pada pertengahan Juli. Bagi daerah-daerah yang sudah dinyatakan oleh gugus tugas COVID dinyatakan aman dan tidak ada lagi pandemi penularan, itu boleh membuka sekolah. Yang membuka sekolah di setiap daerah itu adalah pemerintah daerah. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota itu diberikan kewenangan untuk membuka sekolahnya nanti pada pertengahan Juli. Tapi dengan catatan daerahnya sudah aman, sudah zona hijau, dan seterusnya. Tetapi bagi sekolah-sekolah di daerah yang masih pandemi, maka belajar dari rumah itu akan dilanjutkan. Jadi dua opsi ini nanti yang harus dipilih oleh pemerintah daerah. Nah, Ibu sekalian, peluang ke depan. Karena COVID-19 ini sudah sedemikian rupa dan kita tidak tahu kapan akan berakhir, maka mau tidak mau Ibu sekalian, pembelajaran berbasis teknologi ini agar disiapkan secara maksimal. Kita punya potensi sebenarnya Ibu sekalian. Ini yang kami survei juga tentang ketersediaan listrik, internet, komputer, laptop, tablet, sekolah, dan telepon pintar. Cobalah lihat Ibu sekalian, tersedia dan bisa digunakan dengan baik. Jadi listrik ini coverage-nya itu 85%. Itu artinya ada 15% daerah kita itu yang masih belum punya akses listrik. Internet lumayan, sekitar 52%. Ketersediaan komputer, laptop di sekolah, ini karena survei sekitar 72,7%, tetapi komputer yang ada di sekolah itu kebanyakan itu adalah desktop, ya, yang nggak mungkin dibawa oleh siswa ke rumah. Kemudian telepon pintar. Nah, ini telepon pintar inilah yang cukup banyak, itu 76%. Jadi ini adalah modal kita untuk pembelajaran daring ke depan. Nah, kemudian sekalian, ternyata ponsel pintar atau tablet itu sarana komunikasi yang efektif dalam pembelajaran dari rumah. Ini beberapa hal yang dilakukan oleh para guru ketika melakukan pembelajaran daring. Media sosial yang paling banyak digunakan. Via grup, Google Hangout, Facebook, Messenger. Ini yang paling banyak digunakan oleh para guru ngajar
dari rumah. Telepon SMS nomor 2. Kemudian ada lagi platform Learning Management System, platform LMS. Itu mulai dari Rumah Belajar, Google Classroom, Moodle, dan seterusnya. Nah, ini potensi-potensi yang kita punya, Ibu sekalian. Tapi lihatlah, Ibu sekalian, ini ada guru yang mengunjungi siswa atau sebaliknya. Ini memang daerah-daerah 3T ya, itu ada sekitar 4,5% atau 5%. Tetapi ada juga yang tidak ada komunikasi. Ini betul-betul guru meliburkan siswanya, tidak diajar apa-apa. Itu sekitar 4,5% terjadi. Ini daerah 3T pada umumnya. Nah, oleh karena itu yang sekalian, apa yang harus disiapkan? Kalau COVID-19 ini akan terus berjangkit ya, pandemik di berbagai daerah. Kalau yang sudah zona hijau itu ada opsi bisa kembali ke sekolah, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi bagi yang belum, maka mau tidak mau Ibu sekalian, kita harus mempersiapkan pembelajaran berdasarkan berbasis teknologi. Jadi yang pertama Ibu sekalian, menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran. Internet, gawai, listrik, laptop, dan sebagainya. Jadi mohon Ibu sekalian, kami di pusat itu selalu kerjasama dengan Indosat, XL, Telkomsel, dan seterusnya, termasuk Kominfo. Nah, mohon nanti setiap daerah, cobalah gandeng provider apa saja yang bisa memberikan akses internet di daerah itu. Kemudian, kalau gawai, saya kira ini kita tidak mungkin membelikan gawai untuk para siswa. Kami hanya menyiapkan pembelian laptop dari pusat, ini ya kira-kira 100 ribuan ya. Itu dalam waktu dekat akan kami adakan. Tapi ini memang untuk daerah-daerah yang ada akses internet dan listrik nanti. Dan itu untuk daerah 3T pada umumnya. Nah, yang paling penting sebenarnya yang nomor 2 ini, memberikan pelatihan dan pendampingan manajemen pembelajaran jarak jauh bagi guru-guru kita dan kepala sekolah. Jadi kalau memungkinkan kepala dinas, perguruan tinggi, kemudian KKG, MGMP, MKKS, lakukan sebanyak-banyaknya pelatihan-pelatihan ini agar guru-guru kita ini bisa menyiapkan diri nanti kalau pandemik ini terus berlanjut dan BDR, belajar dari rumah ini akan terus berlangsung. Kemudian mendorong guru menggunakan komunikasi khususnya media sosial. Bapak sekalian, Facebook, YouTube, kemudian Instagram, ada lagi yang menggunakan TikTok, itu sebagai bagian dari media sosial yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Yang keempat juga mendorong gerakan guru berbagi. Banyak guru-guru kita yang sudah sukses melaksanakan pembelajaran daring, nah itu tolong bisa berbagi dengan guru lainnya yang masih belum bisa melaksanakan pembelajaran daring. Dan tentu yang kelima, ini kami program tayangan TV, itu masih akan terus dilanjutkan, dan kami memperbolehkan setiap provinsi yang mau mengcopy siaran TV di pusat untuk di-relay di daerahnya. Itu boleh dilakukan, beberapa provinsi sudah mengajukan untuk mengcopy dan menyiarkan ulang program TVRI. Nah, ini untuk daerah 3T yang tidak ada akses internet, tidak ada akses TV, tidak ada listrik, tolong Ibu dan Bapak sekalian mengeksplorasi potensi penggunaan radio sebagai alternatif media pembelajaran. Tadi kami sudah sampaikan Sanggau dan sekitarnya dan 4 kabupaten sekitarnya, Kalimantan Barat itu sudah berhasil menggunakan hal ini.
Dan ini cukup efektif untuk sebagai media pembelajaran kepada siswa yang nggak punya akses apa-apa di situ. Halmahera Selatan juga sama, kemudian di Sumba juga sama, di Manggarai NTT juga melakukan hal yang sama. Nah, Ibu sekalian, saya kira ini sebagai bahan diskusi kita, dan sebagaimana saya sampaikan ke Pak Nadir, saya akan tetap on di sini, tapi saya pindah ke ruangan lain sebentar untuk membuka acara mungkin 15 menitan, kemudian saya balik lagi di sini. Dan kalau bisa pertanyaannya bisa ditaruh di chat, biar saya nanti biar lebih efisien Pak Nadir. Nanti. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalau ditaruh di situ nanti saya bisa lihat kembali setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Hamid Muhammad yang telah menyampaikan paparan yang cukup jelas kepada kita semuanya, para audien. Tadi disampaikan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini mengenai para baik itu pendidik, pelajar, kemudian juga institusi pendidikan. Dan perlu kita sadari bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini justru akan memberikan peluang bagi kita semuanya, di mana untuk pembelajaran berbasis teknologi akan disiapkan secara maksimal, gitu nih Pak Hamid. Sehingga harapan kita semuanya nanti di era-era berikutnya agar guru senantiasa familiar dengan media sosial di dalam proses pembelajarannya, kemudian untuk peningkatan fasilitas tentunya dari institusi pendidikan, para kepala sekolah, kepala dinas, bupati, wali kota, untuk bisa memikirkan fasilitas di daerah masing-masing. Dan sudah disampaikan juga bahwa tadi penggunaan dana BOS dalam masa pandemi COVID-19 ini diberikan agak luas, sehingga monggo para institusi pendidikan, sekolah-sekolah bisa memanfaatkan sepenuhnya untuk pembelajaran daring. Dan tentunya pada masa pandemi COVID-19 ini banyak hambatan juga, baik yang ditemukan untuk guru dan para siswa, karena para siswa belum semuanya terfasilitasi, terus kemudian juga mereka belum piawai di dalam menggunakan media sosial. Ini nanti akan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan pada para audien, para peserta seminar. Namun kita tutup dulu, nanti akan kita buka sesi berikutnya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Pak Nadir, aplaus untuk Pak Hamid, Pak Beni, dan Pak Nadir yang sudah panel dalam kegiatan webinar nasional pagi hari ini. Luar biasa, kita banyak mendapatkan informasi, dan yang terakhir tadi yang perlu kita catat, tidak akan ada kemajuan jika kita berhenti pada cara yang sama. Nah, ini mungkin untuk mengatasi zona nyaman tadi yang disampaikan oleh Bapak Nadir. Ya, baik Bapak Ibu, ada titik-titik penting yang perlu kita tanggapi. Kami persilahkan, kita akan buka floor forum feedback. Nanti akan kita buka beberapa sesi, tetapi ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat yang kami catat. Mohon persetujuan dari Pak Hamid, Pak Nadir, dan Pak Beni. Apakah kita buka pertanyaan dulu secara live, ataukah kita menjawab dari pertanyaan chat dulu, Bapak? Mohon persetujuan. Ya, begini. Kalau Pak Hamid sudah di tempat, siap. Samun siap, Pak. Pak Hamid samun siap. Oh ya, monggo. Karena beliau kan banyak acara. Ya, terima kasih.
Baik, di sini untuk di chat ada beberapa pertanyaan, tetapi tidak disampaikan ditujukan kepada siapa. Yang pertama, ada himbauan atau saran agar pemerintah menyelenggarakan workshop berkaitan dengan bagaimana mengatasi dampak psikologi siswa dan guru pasca pandemi. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan juga, bagaimana mengatasi pembelajaran jarak jauh dengan cara daring, di mana beberapa sekolah ini sangat terkendala akan listrik, internet, dan sarana gawai. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu peserta, di mana bagaimana mengatasi kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana orang tua tidak memahami apa itu pembelajaran jarak jauh. Kemudian orang tua bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ada yang dua-duanya, sehingga tidak mampu atau tidak sempat mendampingi putra-putrinya. Ini saya kelompokkan ada 3, Bapak. Monggo, kami persilahkan, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu sebelum kita membuka forum tanya jawab. Kami persilahkan, mungkin Pak Hamid terlebih dahulu. Pak Hamid. Ya. Baik, terima kasih. Saya mohon izin jam 10 nanti saya harus berpisah karena ada acara lain yang nggak bisa ditunda. Jadi saya akan highlight beberapa pertanyaan ya. Yang paling banyak ini kan pertanyaan kalau siswanya tidak punya gawai, kemudian orang tuanya bekerja sehingga tidak bisa mendampingi, dan seterusnya. Pokoknya ini hambatan akses, hambatan listrik dan seterusnya. Ini Bapak sekalian, saya hanya berbagi praktek baik yang dilakukan di beberapa daerah. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi di mana? Di Sanggau ya, Kalimantan Barat. Ini tetangganya Bengkayang ya yang tanya ini. Jadi guru-guru itu pertama itu persis melakukan guru kunjung ya, rumah. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Guru Afan ya, yang di Madura sana itu. Ternyata itu sangat-sangat melelahkan. Itu para guru mengunjungi rumah ya, rumah siswa, dan itu hanya dilakukan seminggu 2 kali. Jadi Senin datang ke rumah, bertemu siswanya, bertemu orang tuanya. Tentu protokol kesehatan itu dilakukan ya, jadi pakai masker dan seterusnya. Itu anak-anak disampaikan materi yang harus dipelajari apa, kemudian tugas-tugas yang harus diselesaikan itu apa. Kemudian anak juga diajak ya berembuk semacam kontrak belajar selama sisa masa waktu ini. Jadi kalau misalnya masih tersisa 3 tema misalnya yang masih belum selesai, nah ini suruh milih. Dari 3 ini pilih 2 yang kamu paling suka untuk pelajari. Nah itulah yang disampaikan guru pada hari Senin kepada siswa. Jadi itu dipelajari sampai hari Kamis penugasannya. Nah kemudian hari Kamisnya si guru ini datang lagi untuk ngecek apa yang sudah dilakukan murid selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Sambil mengecek progresnya. Nah ini Bapak sekalian, itu sangat melelahkan bagi guru. Apalagi kalau siswanya itu berada di daerah terpencil dan seterusnya. Sehingga Pak Guru Afan itu dan beberapa guru di Sanggau waktu itu menyatakan,
Terus setiap hari mereka hanya mampu mengunjungi 4-5 siswa. Kalau siswanya sedikit, saya kira masih manageable, tapi kalau tidak, itu akan sangat melelahkan. Nah, cara yang kedua itu adalah, ini guru kunjung manual ya, itu anak-anak yang berdekatan, itu dikelompokkan dalam kelompok belajar. Jadi 5 orang maksimal. Kemudian bertemu di satu tempat, entah itu di musola, entah itu di satu rumah siswa, berkumpul di situ. Nah, guru ini juga sama, memberikan tugas seperti waktu mengunjungi siswa di setiap rumah. Jadi ngasih pembelajaran yang pokok-pokok, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca, dan seterusnya. Kemudian ada tugas, gitu. Ada tugas dari guru. Nanti pada hari Kamis itu datang lagi kelompok itu, dan seterusnya. Nah, ini sudah dilakukan di beberapa daerah itu yang memang akses internetnya nggak ada, TV nggak ada, PLN juga nggak ada, dan seterusnya. Tapi keluhan para guru ini luar biasa capek, apalagi kalau tidak dibantu sekolah untuk transport dan honornya. Ini akan sangat luar biasa menjadi masalah. Itulah kenapa kalau ada guru-guru yang semacam ini, maka kepala sekolah itu harus memberikan transport, memberikan honor kepada guru yang sudah berjuang seperti itu. Tapi Ibu dan Bapak sekalian, yang menarik itu kepala dinasnya sekarang mengkoordinasikan kerjasama dengan RRI lokal. Jadi RRI lokal. Jadi daripada mengunjungi rumah, maka guru secara bergantian itu sudah disiapkan jamnya untuk mengisi di radio. Jadi misalnya jam 7 sampai jam 9 itu SD kelas bawah. Itu gantian gurunya ngisi. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian anak-anak dikasih jadwal agar mengikuti pakai radio. Kemudian baru yang kelas atas juga seperti itu. Jadi dilakukan untuk SD dan SMP yang memang betul-betul tidak punya akses apa-apa, atau orang tuanya memang tidak peduli, atau karena bekerja. Nah, ini yang perlu disiapkan. Nah, kemudian Ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan, kalau ada pelatihan-pelatihan, sekarang pelatihan itu sangat banyak. Terutama dari PGRI, dari IGI, dari bermacam komunitas ya, termasuk perguruan tinggi juga sekarang sudah mulai menyiapkan pelatihan. Nah, itu yang harus dilakukan Ibu sekalian. LPMP sama Balai PAUD Dikmas juga kami sudah dorong untuk melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Termasuk workshop yang tadi katanya bagaimana menangani aspek psikologis anak yang sudah mulai bosen, sudah tidak disiplin dan seterusnya. Ini harus dilakukan. Termasuk Ibu sekalian pelatihan parenting. Ini kan banyak orang tua ini. Ya memang sekitar 10% yang ngeluh gitu ya. Mereka itu tidak bisa mendampingi anaknya belajar di rumah. Nah, parenting ini sudah banyak dilakukan. Bagaimana orang tua itu bisa mendampingi anaknya selama masa pandemi. Karena kalau tidak Ibu sekalian, ini memang bisa menimbulkan efek psikologis. Orang tuanya marah-marah, anaknya menjadi bosan, dan seterusnya. Saya kira ini yang perlu dilakukan. Nah, kemudian ada tadi pertanyaan, kalau nanti di satu daerah itu sekolah dibuka, apa yang harus dipersiapkan? Jadi Bapak sekalian, yang pertama dipersiapkan itu, 1, sekolah itu harus dibersihkan dan disterilkan. Kemudian yang kedua, sekolah sebanyak mungkin menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun. Jadi setiap pojok sekolah, atau setiap kelas itu disiapkan tempat cuci tangan dengan sabun. Nah, itu yang berkaitan dengan sekolah. Terus yang kedua, itu bagaimana dengan keamanan transportasi anak ke sekolah. Itu juga harus dicek. Pasti memang anak-anak harus pakai masker dan seterusnya.
Tetapi ketika aktivitas pembelajaran nanti, sekalian, maka semua guru, semua siswa harus pakai masker. Gunakan itu dana BOS untuk membeli masker. Gunakan untuk membeli sanitizer. Sekarang kami di Kemdikbud tidak lagi membatasi berapa persen untuk ini, berapa persen untuk itu. Yang penting sekarang, sekalian, selama masa pandemi, dan yang kemungkinan ini nanti akan sampai bulan Desember. Sampai bulan Desember. Gunakan dana BOS itu untuk keperluan penanganan COVID ini. Jadi, jangan khawatir Bunda dan Bapak sekalian, dengan segala macam ini akan ada yang nakut-nakuti nanti di mana pemeriksaan BPK dan sebagainya. Tolong itu disampaikan bagi para kepala sekolah, sepanjang digunakan untuk penanganan COVID itu bisa dilakukan. Termasuk dana BOS ini juga bisa digunakan untuk membeli pulsa. Beli pulsa untuk guru terutama, atau sebagian siswa yang memang tidak mampu. Tapi pulsa yang gratis, yang tadi saya sampaikan dari Telkomsel dan seterusnya, itu tolong digunakan. Lumayan itu 30 giga selama sebulan ya. Itu bisa digunakan. Nah, kemudian pada masa proses pembelajaran sekalian, tolong jangan semua siswa harus masuk bersama-sama seperti biasa. Bagi 2 atau bagi 3 kalau banyak. Jadi mungkin pada hari pertama itu mungkin hanya 15 orang atau 10 orang. Kalau gurunya kuat ya pagi sore, tapi kan nggak mungkin guru itu ngajar seharian penuh ya seperti itu. Yang paling visible itu, yang paling layak itu adalah 1 hari anak masuk, 1 hari di rumah. Nah, pada bulan pertama ini, terutama anak-anak yang baru masuk ya, kelas 1, kelas 7, kelas 10, itu hari pertama atau minggu pertama tetap itu masa orientasi. Kenalkan kepada guru-gurunya dan seterusnya. Tapi jaga jarak, physical distancing itu harus dilakukan. Jadi nanti kerumunan dan seterusnya itu betul-betul ditangani, jangan sampai terjadi. Nah, nanti Ibu sekalian akan ada protokol dari Kemdikbud ya, tata cara ketika kita mau masuk sekolah. Kalau memang sudah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan atau gugus tugas bahwa di Salatiga misalnya itu sudah boleh buka sekolah. Jadi mungkin yang pertama dibuka itu ini rencananya itu PAUD dulu. PAUD. Karena ini belajar dari berbagai negara, PAUD itu tingkat imunitasnya paling tinggi. Wah, tinggi ya. Paling tinggi. Dan kemudian masa di sekolahnya, di PAUD-nya itu nggak terlalu lama. Ya, paling 2-3 jam. Dan seperti itu. Nah, mungkin setelah itu kita prioritaskan kelas-kelas akhir, kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 ya, yang nanti akan keluar. Nah, itu untuk mendapatkan pengarahan lebih dulu. Nah, tentu yang juga dipertimbangkan itu kelas awal ya, kelas 1, kelas 7, kelas 10. Karena mereka warga baru di sekolah ya, mereka harus diarahkan dan seterusnya. Pada bulan pertama Ibu sekalian, walaupun buka sekolah, ini nanti tidak akan normal. Tidak akan normal. Paling datang, berkenalan, kemudian guru menjelaskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dipelajari di sekolah, apa yang harus dipelajari di rumah, tugas-tugasnya seperti apa, dan seterusnya. Bahkan beberapa sekolah nanti bisa memilih blended learning. Jadi tatap muka sebentar, kemudian tindak lanjutnya nanti melalui daring. Demikian seterusnya. Jadi banyak opsi-opsi yang
Jadi jangan berpikir bahwa nanti pada bulan Juli semuanya masuk bersama-sama, gitu ya. Seperti yang dibayangkan banyak orang. Itu ada tahapan-tahapan yang kita siapkan. Tentu Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi, yang berhak membuka sekolah di satu daerah adalah kepala daerah, bukan Kemdikbud. Karena sekolahnya ini milik pemerintah daerah, ya, punyanya bupati, punya wali kota, punya gubernur. Jadi nanti pemerintah daerah yang bisa mengukur apakah daerahnya itu memang betul-betul sudah aman atau tidak. Jadi itu. Nah terakhir yang pengawas, ya, tadi ada pengawas ya, pengawas ini gimana caranya? Saya kira pengawas kan selama ini sudah punya program aplikasi, ya. Saya kira lakukan aja seperti itu. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, tinggal kontak aja dengan kepala sekolah atau dengan guru. Minta bagaimana rencana program pembelajaran selama masa COVID. Nah, kemudian Juknis Bos ini sebenarnya sudah kita keluarkan, ya. Itu nanti Ibu dan Bapak sekalian tolong di search di web. Itu Juknis Bos itu ada 2, ya. Yang awal sebelum ada perubahan sama yang terakhir, ya. Itu Juknis nomor 19 tahun 2020. Itu ada semua Ibu sekalian. Petunjuk-petunjuknya itu ada semua. Silakan Ibu sekalian download di situ. Nah, tentang tentang pendidikan karakter. Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi, pendidikan karakter itu ketika belajar dari rumah, itu menjadi tanggung jawab penuh orang tua. Karena pendidikan karakter itu memang seharusnya dimulai atau dilakukan oleh lembaga yang pertama dan utama, yaitu rumah tangga. Guru apa? Guru tinggal memberikan semacam indikator apa saja kepada orang tua, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diawasi ketika anak-anaknya di rumah. Termasuk pendidikan agama. Jadi yang beragama Islam itu harus dicek sholatnya, ngaji, atau apapun juga. Nah itu harus diberikan kepada orang tua. Cuma kembali lagi, kalau orang tuanya kerja dan sebagainya gimana? Ya memang ini harus terus dicek ya oleh oleh para guru, dan para guru sekarang Ibu sekalian dan para kepala sekolah diberikan ruang untuk berkreasi dan berinovasi. Lupakan dulu Ibu sekalian pedoman-pedoman yang kami keluarkan, yang itu hanya berlaku untuk masa normal. Jadi sekarang Ibu sekalian, buat apapun juga ya, yang penting itu aktivitas pembelajaran bagi siswa itu berlangsung. Dan anak tidak jenuh, dan anak tidak terbebani. Jadi sekarang sekalian, saatnya para guru dan kepala sekolah itu untuk berkreasi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, sesuai dengan kondisi siswa masing-masing. Jangan lagi terbebani nanti, saya pesankan para pengawas ya, jadi tolong pengawas itu checklist yang biasa digunakan, tolong itu jangan diberlakukan pada masa COVID ini. Nah itu jangan mengukur sesuatu di masa darurat dengan pedoman di masa normal. Itu nggak akan jalan. Nah sekarang ini kami persilahkan para guru untuk melakukan improvisasi, melakukan kreasi, inovasi, agar pembelajaran ini terjalan. Jadi sekali lagi Mas sekalian, lakukan yang terbaik. Dan tolong Ibu dan Bapak sekalian juga jangan nunggu kurikulum masa darurat. Konsep Merdeka Belajar ini sekarang sudah dibuka. Jadi kami percaya dan kami yakin para guru bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Ibu dan Bapak sekalian, moderator, Yati dan Pak Nadir,
Saya tidak bisa bergabung lebih lanjut. Mohon maaf. Silakan nanti bahan saya akan saya kirim ke Pak Nadir untuk di-share ke teman-teman. Terima kasih. Terima kasih buat sekalian. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.